Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatam lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah betul lagi bersama saya Musin dalam official Musin channel. Pada hari ini kita membahas terkait masalah nasab atau resume. Saya akan mengambil bagian-bagian penting saja dari kitab atau dari buku Keabsahan Nasab Alawi, membongkar penyimpangan pembatalan nasab. Jadi ini saya akan baca secara singkat saja, yang penting-penting saja, yang sering ditanyakan oleh beberapa orang di dalam beberapa channel saya. Ini buku dikarang oleh beberapa penulis, diantaranya lah Habib Hanif Alatas, Gus Rumel, Ahmad Kudur, Idrus Al-Masyhur, Habib Idrus Al-Masyhur, Maimun Nafis, Maimun Baharudin, Gus Fuad Wafi, Habib Muhammad As-Sagab. Jadi itu penulisnya. Secara singkat, kitab ini atau buku ini menjadi bukan jadi membela, menjadi perlawanan, karena banyak orang mengatakan mana kitabnya, buktikan dengan buku, buktikan dengan karya ilmiah. Nah, ini karya ilmiah sudah dibuat. Kemudian kata pengantar atau kata sambutan yang diambil dari dalam kitab ini diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Rafiq Waidawi, ulama Madura, Kiai Haji Najih Maimun Zubair, Kiai Haji atau Abuya Abdullah Mukhtar. Bahkan ada ulama Jakarta, Kiai Profesor Kiai Haji Syukur Ma'mun. Bahkan ada ulama Banten, Buya Tubagus Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Kemudian Tuan Guru Muhammad Bakhtiyat, Tuan Guru Hasanuddin Badruddin. Bahkan UAS pun mengatakan menjadi kata pengantar dalam kitab ini, Kiai Haji Abdul Somad. Nah, yang penting ialah pertama ada yang saya akan sampaikan di sini ada 3 pokok, yaitu dalam kitab ini dari sekian halaman, berapa lamanya? 511 halaman sampai daftar pustaka. Saya mengambil segelintir saja, sangat singkat, supaya orang juga tidak terlalu bosan melihatnya. Pertama ada 3 pokok. Pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu nasab? Ilmu nasab itu kalian bisa lihat kitab ini dimanapun bisa menyebar. Apa itu ilmu nasab? Ilmu ansabu huwa ilmu yata'arafu minhu ansabun nasu wa qawaiduhu al-kulliyatul juz'iyah wal gharad wa inha al-ihtiraz anil khata'i bin nasab syakhsan fi nasabi syakhsin. Apa itu ilmu nasab? Ilmu nasab adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui nasab-nasab orang-orang dan kaidah-kaidahnya, baik yang bersifat global ataupun parsial. Tujuannya lah dari ilmu itu ialah untuk menghindari kesalahan menilai nasab seorang. Itu tujuannya. Itu ilmu nasab. Jadi pengertian seperti itu dan tujuannya ada. Kemudian dalam ilmu nasab itu perlu ada tolak ukurnya. Apa yang menjadi tolak ukur sebuah nasab asli apa tidak? Sama seperti dalam pernikahan.
Di sini dia contohkan analoginya ialah pernikahan. Apa sahnya sebuah pernikahan itu? Apa tolak ukurnya? Apakah ada ijab kabul, ada pengantinnya dan seterusnya. Nah, dalam ilmu nasab juga sama. Apa tolak ukurnya? Nah, di sini dia cantumkan ada tolak ukur keabsahan sebuah nasab dalam perspektif ilmu nasab. Para pakar teori ilmu nasab menyebutkan beberapa torik atau jalan untuk menetapkan keabsahan sebuah nasab. Jika satu terpenuhi, maka sah. Jadi ada dua teori yang menyatakan sahnya nasab, tapi salah satu terpenuhi, maka nasabnya sudah sah. Yang pertama adalah tercantumnya dalam kitab-kitab yang tulis dari para ulama hadis, ulama nasab, atau ulama ahli-ahli ilmu, seperti ulama-ulama yang terpercaya dan bisa diteliti, yang tidak bisa diotak-atik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika beberapa manuskrip, maka harus diteliti manuskripnya. Itu pertama. Yang kedua, nasab tersebut tersebar luas atau intishar atau ma'ruf, terkenal atau masyhur dengan sesuatu yang menimbulkan keyakinan kebenarannya, juga tersiar luas di antara sejumlah orang dan mereka tidak ada kesepakatan untuk berdusta, atau disebut dengan dalam ilmu fikih asyura wal istifadah, bukti yang paling kuat. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, maka sah nasabnya. Dan itu sebenarnya sudah diyakinkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan ittifaqul ulama nasab alawi sah. Itu pertama. Itu yang perlu ditekankan. Kemudian ada pernyataan, bagaimana dengan kita sezaman? Di sini ada analogi yang paling bagus. Beliau mengatakan di sini dalam pasal 1, sebuah had nasab ditetapkan dengan salah satu beberapa jalan, di antaranya syura wa istifadah, atau pengakuan seorang yang tertulis dan kredibel nasab bahwa si A, si B merupakan anak si A dan si B. Keterangan dari para ahli teori ilmu nasab tentang hal tersebut telah kami kutip dari beberapa bab. Namun sebagai tambahan, nasab Al-Walid Al-Husain Al-Uraidi dalam Ghayah Al-Ikhtisar fi An-Nansabi As-Sa'adah At-Tar menganggap cara-cara tersebut termasuk secara yang disepakati oleh para nasabun, ahli nasab. Dalam hal ini beberapa teori dijelaskan. Faslu fi kifayatus tawabul nasab laqad ajma'u nasabun fi tahqiq bi iqraru nasab ma'an tas yasbuta min umuri minha awalan asy-syahru al-mustifadah ila qawlihi thaniyan inna yara khattun nasabahu mawsuku bihi mashhud binazahitihi. Seperti itu. Jadi istifadah dan tertulis di buku nasabnya. Kemudian analogi yang dipakai ialah di sini dikatakan Imaduddin menolak semua kitab karena dia membuat aturan bahwa ada cara tambahan, yaitu kitab nasab sezaman. Persyaratan ini tidak mempunyai dasar. Jadi kitab sezaman yang dibuat oleh Imaduddin tidak berdasar. Dengan sengaja mengabaikan integritas para ulama yang menyebutkan rasa balau. Jadi padahal orang-orang yang sudah sezama, orang-orang yang pada zaman dahulu sudah sikoh, sudah kuat hafalannya,
bahkan dobit itu sudah mengatakan demikian, tapi dalam bentuk ucapan dan tidak perlu ada tulisan. Dan hal ini dilihat bahwasanya kategori kitab zaman itu tidak berdasar dengan apapun. Nah, dampaknya apa? Dampaknya lah Imaduddin menganggap semua ulama itu tidak mengerti standar keabsahan sah nasab dalam syariat, sehingga mereka serentak terkecoh lelucon dengan kebohongan Ba'alawi. Seperti itu. Mengapa keterangan para ulama yang sikoh menjadi salah satu pijakan penetapan nasab? Karena itu sama seperti memverifikasi bersambungnya nasab tersebut. Di sini juga dikatakan juga bahwa oleh karena itu di sini di analogikan begini, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim yang lain dari zaman dahulu hingga saat ini menghubungkan silsilah dengan asal usulnya pada abad ke-5 atau ke-10 dan adalah dengan riwayat yang disepakati dari satu keluarga atau dengan dokumen. Inilah cara yang dilakukan para ulama besar yang ahli dalam ilmu nasab, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama besar Islam yang kadang-kadang para ulama juga tidak menerima amudu an-nasab atau dokumennya jika tidak dimiliki seorang, dicap secara eksplisit oleh para ulama bahwa ia tidak punya anak turunannya punah, hanya punya anak perempuan, atau ada redaksi menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai keturunan. Nah, itu biasanya dokumen-dokumen yang dibuat lembaga tersebut untuk mendokumentasikan bahwa si A, si B ini anaknya si B, anaknya si C, dan dia atau punya anak, tidak punya anak, semua terdokumentasikan. Kemudian apa yang fatal kalau kita menggunakan teori kitab zaman? Di sini dijelaskan bahwasanya halaman 143. Nanti akan berdampak banyaknya silsilah yang runtuh. Bahkan di sini dikategorikan silsilah Nabi Muhammad SAW itu bisa runtuh sampai ke Ismail. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fihr bin Malik bin Nidr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Nah, jika sampai bin Adnan, jika kesohihan nasab Nabi Muhammad itu ditetapkan di zaman, maka runtuhlah silsilah Nabi Muhammad sampai di Adnan. Kenapa? Karena tidak ada yang menuliskan hal tersebut. Kemudian nama-nama tersebut baru tertulis pada abad ketiga Hijriah. Nah, itu jawabannya. Yang paling qat'i, yang paling besar, bahwa nama-nama silsilah Nabi Muhammad sampai ke Adnan itu ditulis pada abad ketiga Hijriah, yang jauh sebelumnya Nabi Muhammad. Dan itu menggunakan istifadhah, menggunakan perkataan-perkataan. Apa kita mau bantah? Seperti itu. Jadi itulah yang 3 pokok itu saya bahas.
tidak panjang lebar. Jadi apa itu pengertian ilmu nasab, kemudian terkait masalah apa syarat-syaratnya nasab itu sendiri, dan runtuhnya silsilah Nabi jika kita pakai kitab zaman, karena kitab zaman tidak punya dasar sama sekali. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan, 3 saja, nggak panjang-panjang karena ini terus terang panjang, ini 500 halaman. Kalau kita baca semua, saya pasti teman-teman juga akan tidak mungkin lelah atau apa. Mending kita baca sendiri aja bukunya, dan saya cuma mengambil bagian-bagian pokok yang penting saja, sekaligus mengargumentasikan bahwa ada buku Untung Pembanding Kiai Haji Imaduddin tentang batalnya nasab Alawi. Ada bukunya, sudah dicetak, dan bahkan Anda bisa download di kitab-kitab atau dimanapun Anda bisa lihat. Oke, akhirul kalam saya bisa sampaikan, lebih dari kurang maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka video ini silahkan like, subscribe, sebarkan kepada teman-teman. Terima kasih.